warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang telah diberikan pada pertemuan minggu lalu mengenai daya. Oke, pengertian daya. Daya adalah laju perpindahan energi, yaitu seberapa cepat energi digunakan atau diubah oleh suatu sistem. Secara matematis, daya adalah usaha dibagi waktu, atau dapat dituliskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuannya watt, W adalah usaha dalam satuan joule, T adalah waktu dalam satuan detik atau second. Nah, mengapa daya penting dalam fisika dan teknik? Yang pertama, karena daya menunjukkan seberapa cepat pekerjaan dilakukan atau energi yang dikonsumsi, penting untuk mendesain sistem agar memenuhi kebutuhan waktu dan performa. Misalnya, untuk mengetahui seberapa cepat motor menggerakkan beban. Yang kedua, menentukan ukuran sumber daya seperti baterai, generator, kabel atau sekering, dan aspek keselamatan dalam arus dan panas. Yang ketiga, daya penting karena untuk menghitung konsumsi energi atau biaya operasional dan efisiensi sistem. Yang keempat, dalam optimasi atau perancangan, kita sering menukar antara energi, waktu, dan daya, misalnya performa versus konsumsi. Contoh daya dalam kehidupan sehari-hari, seperti lampu 60 watt, artinya lampu itu mengubah 60 joule energi setiap detik menjadi panas ditambah cahaya. Dan kedua, ketika Anda menyalakan ketel listrik 1500 watt, air akan panas lebih cepat dibandingkan kompor listrik 1000 watt karena dayanya lebih besar atau lebih banyak energi per detiknya. Yang ketiga, ada power bank 10 watt mengisi ponsel lebih lambat dibanding charger 30 watt karena daya pengisiannya berbeda. Yang soal kedua itu mengenai perangkat elektronik. Yang pertama, saya mengambil charger dengan kapasitas 25 watt. Berapa energi yang digunakan charger ini selama 1 jam? Kita masukkan dalam persamaan energi sama dengan P dikali T, atau energi sama dengan daya dikali detik, mana dayanya tadi 25 watt dikali 1 jam itu 3600 detik menghasilkan 90.000 joule. Di sini 25 watt itu sama dengan 25 watt hours atau 0,025 kWh. Nah, selanjutnya efisiensi charger. Ini dapat dihitung dengan daya yang keluar dibagi daya yang masuk dikali 1100%, di mana daya yang keluarnya itu 15 watt dan daya masuknya itu 25 dikali 100% sama dengan 60%. Oke. Charger ini memiliki efisiensi sekitar 60%, yang berarti daya dari daya input 25 watt hanya 15 watt yang benar-benar digunakan untuk mengisi perangkat. Sisanya hilang sebagai panas, sehingga charger termasuk alat dengan efisiensi sedang. Karena semakin kecil output dibandingkan input, semakin rendah efisiensinya. Benda yang kedua adalah microwave dengan daya 1450 watt. Jika digunakan selama 1 jam akan menghasilkan energi 5220.000 joule, atau jika dikonversi ke kWh sama dengan 1,45 kWh atau 1450 Wh. Kedua efisiensi chargernya yaitu kita bagi antara daya yang keluar yaitu 900 watt dibagi daya masuknya yaitu 1450 watt dikali 100% menghasilkan 62,07%. Microwave memiliki efisiensi sekitar 62%, sehingga dari 1450 watt daya listrik yang masuk hanya 900 watt yang digunakan untuk memanaskan makanan. Sisanya berubah menjadi panas yang hilang pada komponen internal. Nilai ini wajar untuk microwave dan menunjukkan bahwa alat ini cukup efektif mengubah listrik menjadi panas. Kesimpulannya, charger 25 watt dan microwave 1450 watt menunjukkan perbedaan sangat besar dalam penggunaan energi. Dalam 1 jam, charger hanya memerlukan 25 watt hours atau 90.000 joule, sedangkan microwave menggunakan 1450 watt hours atau 5220. Ini berarti microwave mengonsumsi energi sekitar 58 kali lebih besar dibandingkan charger. Dari sisi output, charger dengan efisiensi 60% hanya menghasilkan 15 watt hours energi berguna, sedangkan microwave dengan efisiensi 62
62% menghasilkan 900 Wh energi panas atau 60 kali lebih besar daripada charger. Selain itu, energi hilang pada microwave jauh lebih besar daripada charger karena perbedaan daya input yang sangat besar. Meskipun efisiensi keduanya hampir sama, total energi kerja, energi terbuang, dan kebutuhan listrik microwave jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan, microwave menghasilkan output besar tapi boros energi, sedangkan charger sangat hemat energi dengan output yang lebih kecil. Mungkin cukup sekian jawaban atau penjelasan dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.